Pernah gak sih kamu kehilangan seseorang? Ia yang tadinya ada di kehidupan kamu, terus karena satu dan lain hal jadi gak ada lagi. Mungkin dia adalah sahabat yang kemudian pindah kota lalu hilang kontak. Atau mungkin dia adalah pasangan yang tiba-tiba menjauh dan menghilang. Atau ya mungkin seorang keluarga yang meninggal. Ada atau enggak, kita sebenarnya cuma numpang lewat di dunia ini. Dan gak cuma di dunia sih, tapi juga di kehidupan orang-orang yang kita singgahi. Ini berlaku juga sama orang lain di sekitar kita. Mereka cuma singgah kok di kehidupan kita. Tentu aja tinggalnya ada cuma yang sebentar, ada yang mungkin cukup lama sampai akhir nanti. Misalnya kayak pasangan gitu kan. Dan yang namanya singgah pasti akan berakhir dengan perpisahan. Dan ketika singgahnya mendalam, maka perpisahannya pasti berujung kehilangan. Kehilangan sendiri ya bisa macam-macam juga kan. Ya misalnya kamu punya tetangga kosan, terus dia pindah nih. Nah rasa sedih karena kehilangannya pasti beda gitu sama ketika yang pergi adalah orang yang kamu sayangi. Selain itu, kehilangan gak cuma berlaku buat orang. Ya bisa aja kita kehilangan suatu benda gitu, kehilangan uang, kehilangan apa gitu kan. Orang-orang menghadapi proses berduka dan kehilangan ini tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kamu kehilangan hal yang penting, ya kamu akan grieving. Tapi gak sedikit juga loh yang ternyata cara grievingnya tuh salah. Banyak yang bahas gimana caranya mengatasi rasa kehilangan ini, tapi jarang yang bahas mengenai proses berduka tersebut. Harus gimana sih gitu. Kalau kata Wanda di WandaVision, kita tuh nggak bisa langsung lompat ke hal enak biar ngilangin rasa sakit ini. Kita memang harus ngadepin aja rasa sakitnya. Jadi di video ini kita bakal jelasin gimana caranya kamu bisa berduka dengan sehat dan tahapan-tahapan apa yang sebaiknya kamu hadapi buat menghadapi kehilangan yang ada di depan mata kamu. Stay tune dan tonton terus ya di video sebelum tidur ini. Semoga kamu dapat jawabannya. Proses berduka ini dicanangkan oleh Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater dari Amerika yang menjelaskan kalau pengalaman kehilangan itu cakupannya ya banyak banget. Mulai dari kesedihan dan perubahan hidup yang gede banget, kayak kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau mungkin anggota badan yang diamputasi. Atau ya kehilangan orang-orang terdekat. Dari bertahun-tahun penelitian, kalau proses ini sebetulnya tuh di dalam proses berduka manusia itu ada proses yang selalu dilewati oleh semua orang. Jadi lahirlah teori namanya Kubler-Ross Model yang jelasin 5 tahapan orang buat berduka. Tapi kamu perlu tahu juga nih, proses berduka atau cara orang menghadapi kehilangan ini tentunya berbeda-beda. Selain itu, nggak selamanya proses ini geraknya nggak maju terus, tapi cukup dinamis sih. Dan bisa aja gitu, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Bisa aja kalau kamu yang ngalamin, kamu bakal butuh waktu yang lebih lama atau lebih bentar. Beda sama teman kamu yang bisa bentar atau lama juga. So, tenang aja, gue bakal jelasin satu persatu kok. Tapi keep in mind bahwa durasi setiap orang bisa beda-beda. Bahkan setiap kejadian bisa beda-beda. Bisa aja ada yang lama di masa ininya, ada yang lama pas masa itunya. Nah sekarang apa aja sih tahapannya? Ada 5 tahapan. Tahapan pertama ada tahapan denial atau penyangkalan. Di tahap ini kita hidup di dunia yang kita sukain aja, tapi bukan realitas. Misalnya kamu bilang nih pas pandemi mau masuk, kamu bilang nggak mustahil corona sampai di Indonesia. Belum. Atau kayak misalnya kamu udah dapat kabar kalau seorang teman kamu meninggal, terus kamu bilang kayak, masa sih baru minggu lalu deh nongkrong bareng, masih baru aja gitu ngobrol sama dia, kayaknya dia masih aja deh. Nah ini adalah bentuk penyangkalan yang dimana kita tuh belum terima bahwa kehilangan itu ada, bencana itu ada di kehidupan kita. Perlu kamu ketahui, ini bukan berarti kita nolak atas situasi yang terjadi. Justru tahap ini tuh bisa ngebantu orang biar nggak sedih gitu atau capek sama seluruh emosi yang dia rasain saat ini. Biar kita sebagai orang tuh nggak gimana ya, sakit-sakit banget gitu.
Karena pada dasarnya manusia itu emang nggak selalu kuat kan, apalagi kalau prosesnya cukup berat, kehilangan seseorang atau sesuatu yang cukup penting buat kita. Denial ini sebenarnya ya bagian dari proses aja gitu kan, karena kita belum siap aja buat ngadepinnya. Jadi langkah pertama ketika kita mendapatkan hal buruk, emang biasanya orang tuh ya denial dulu kok. Ketika nanti udah mulai siap gitu kan, nggak terlalu denial nih, nanti kita baru mulai nih prosesnya. Jadi kalau kamu nih habis kehilangan atau habis apa terus denial, jadi itu ya normal, semua orang mengalaminya, semua kejadian itu pasti mengalaminya. Tapi ya jangan dibiarkan berlarut-larut gitu kan. Kalau dibiarin kayak gini terus, nggak selesai-selesai nanti kedukaan kamu. Jadi kita harus lanjut. Kalau udah siap, lanjut nih kita ke tahap berikutnya. Setelah denial, tahap keduanya adalah marah atau anger. Tadi kan denial nih, nyangkal nggak ini nggak gitu kan. Sampai satu titik tuh kamu nggak bisa nyangkal lagi. Dan di sini ya udah emosi negatif kamu tuh keluar tuh. Frustasi, kecewa, marah, nyalain keadaan. Tapi ini kebanyakan orang bakal nanya, kenapa sih mereka yang ngalamin ini? Misalnya nih kamu di PHK. Nah, sampai gitu PHK maksudnya. Memungkinkan banget kamu tuh bilang, kurang ajar banget deh. Kenapa sih kok gue yang di PHK? Kenapa kayak gini? Atau mungkin kamu baru kehilangan seorang ibu gitu, kamu meninggal gitu kan, mungkin kamu bakal nanya-nanya, kenapa sih harus ibu kan baik, kenapa ibu harus pergi duluan gitu kan. Mungkin kamu sering dengar kata-kata kayak gitu. Nah ini sebenarnya udah di tahap marah sebetulnya. Bagus ya, bagus gitu, karena dia udah berhasil ke tahap kedua. Nah masalahnya nih, sering banget orang pas lagi di tahap ini, terus habis itu dia cerita sama orang lain, malah dibilang, kamu gak usah marah deh gitu, udah ikhlasin aja. Nah masalahnya hati kan gak bisa kayak gitu kan. Namanya kehilangan itu ya pasti banyak banget emosi negatifnya, pasti banyak kemarahannya, ya emang harus dikeluarin gitu, gak bisa enggak. Jadi penting banget buat mengekspresikan amarah supaya kita bisa memproses rasa duka yang kita alami. Menurut beberapa penelitian dan ahli kesehatan mental, waktu kita ngerasain dan mengekspresikan marah dengan sehat, maka semakin cepat juga kemarahan itu bakal cepat hilang. Emosi marah itu emosi yang ya wajar banget kan, yang pasti kita alami ketika berhadapan dengan perubahan penting di hidup kita. Kayak tadi ya, kehilangan sesuatu gitu. Jadi alih-alih kamu pendem dan malah bisa nyakitin diri kamu sendiri, coba deh buat salurin dan ekspresiin, tentunya ya dengan cara yang sehat. Misalnya kamu tulis nih semua emosi kamu ke kertas, terus kamu remes-remes gitu, terus kamu buang gitu kan. Atau ya kamu ke tempat sepi terus kamu teriak-teriak di sana gitu kan. Harus dikeluarin emang. Nah jadi intinya di tahap ini, semua kemarahan kamu ya emang harus diekspresiin dengan cara yang sehat. Nah kalau udah beres nih marahnya, udah reda gitu kan, berikutnya yang akan muncul adalah tahap bargaining atau negosiasi. Jadi kayak tahap ini sebagian besar orang gimana ya, kayak tahap tawar menawar gitu sama semesta, mungkin sama Tuhan, mungkin sama apa aja gitu ya. Terus di kepala tuh kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan, andai aja gitu kan. Contohnya, coba ya gue bangun lebih pagi hari itu, harusnya gue gak akan kecelakaan dan kehilangan semua ini. Coba aja waktu itu gue ngerem lebih cepet, dia gak akan meninggal gitu kan. Nah pada masa-masa ini marahnya udah hilang, kemudian mulai tawar menawar sama dunia. Andai aja waktu itu gitu kan. Tapi sesuatu yang harus disadari, kenyataannya adalah ini cuma harapan belakang dan cuma sementara. Jadi di tahap ini meskipun kamu berusaha meyakinkan diri kamu dengan andai aja gitu, ujung-ujungnya kamu gak punya kontrol apa-apa dan kamu gak bisa apa-apa.
dan masa-masa ini pasti ya kejadian, tapi poinnya ya harus berhenti. Nah, berikutnya setelah berhenti apa yang terjadi? Kamu akan masuk ke tahap keempat. Tahapan berikutnya namanya adalah tahapan depresi. Tapi ketika kamu udah sadar kalau kamu nggak punya kontrol akan hal yang udah kejadian, dan yang kamu rasakan adalah kekosongan gitu rasanya, terus asa, sedih karena kamu sadar akan hal itu nggak bisa diputar balikkan gitu. Tapi di tahap ini meskipun namanya depresi ya, beda sama gangguan depresi yang full itu ya, tapi kalau nggak diproses dan melewati dengan baik malah bisa mengarahkan kamu ke gangguan depresi yang full. Di fase ini sebenarnya kita lagi proses semua emosi kita, semua emosi negatif kita yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau tadi kan tahapan marah ya itu bisa dikeluarin dan diekspresikan gitu. Tapi kalau ini tuh kayak gimana ya? Semuanya tuh di dalam gitu. Kayak marah tuh gak bisa gini-gini. Kalau ini depresi ya cuma bisa dirasakan kamu sendiri aja gitu. Mau dikeluarin juga gimana gitu. Mau cerita juga gimana. Kayak kamu yang paham akan diri kamu. Semua orang juga ngalamin kok fase ini, dan rasanya emang ya sedih banget gitu. Ada yang rasanya sampai mati rasa gitu, ada yang cuma nangis hening sepanjang hari, ada yang menarik diri dari lingkungan, bahkan sampai ada yang kayak susah gitu buat ngejalanin hidup sehari-hari. Tahapan depresi ini pasti yang jalanin ya kayak gak habis-habis gitu, jadi kamu benar-benar butuh lebih dari semangat buat melewatinya. Tapi kalau kamu emang udah ngerasa udah terjebak di fase ini kayak lama dan susah banget buat keluar, ya nggak ada salahnya buat ngobrol sama orang-orang, sama orang yang bisa kamu percaya gitu, atau sama tenaga ahli profesional. Next, kalau kamu berhasil melewati tahapan depresi, kamu bakal sampai di tahapan terakhir, yaitu acceptance atau tahap penerimaan. Di fase ini bukan berarti kamu menerima keadaan dengan oke deh nggak apa-apa gitu, ya pergi nggak apa-apa, tapi kayak gimana ya, oh iya dia emang pergi tapi gue bakal baik-baik aja kok. Intinya di tahap ini kamu sudah menerima dan kamu bisa menerima kenyataan yang terjadi dan bagaimana kamu bakal menjalani realita yang baru. Misalnya nih kayak kamu kehilangan momen-momen yang bisa kamu lakukan kalau andai saja ini nggak pandemi gitu. Ya udah, kita udah bisa menerima. Mungkin kita nggak bisa nongkrong bareng-bareng secara langsung. Ya udah, kita nongkrongnya jadi lewat Zoom atau Google Meet gitu. Tentunya buat sampai ke tahap ini kita perlu waktu dan penyesuaian, jadi pelan-pelan aja ya buat ngelakuinya. Kayak tadi di fase ini mungkin geraknya nggak maju, tapi bisa beda-beda tiap orang. Ada yang udah sampai di tahap 4 tapi mundur lagi ke tahap 2, mundur lagi ke tahap 1. Bahkan buat bisa mengenal kamu tuh sedang ada di fase mana aja tuh bisa ngebantu banget buat lebih aware, lebih tahu tentang perasaan kamu, dan ngebantu kamu buat berproses. Pada dasarnya buat sampai di titik sampai kamu menerima semuanya itu bukan hal yang mudah kan. Mungkin kamu juga yang mengalami sendiri, ada naik turunnya, ada hari baik-baik aja, ada di hari kamu nangis seharian gitu. Tapi ingat kalau proses ini tuh ya cuma proses gitu, dan proses ini gak selamanya jalannya maju. Yang penting ujung-ujungnya kita maju. Sekali mundur nggak apa-apa, tapi ujungnya ya kita maju. Kalau nggak maju-maju ya mungkin ada yang salah gitu, ada yang nggak kamu ketahui. Jadi kamu mungkin butuh banget sama bantuan dari tenaga profesional atau ahli kesehatan mental ya, buat kamu cerita segala hal yang jadi masalah kamu. So di next video gue akan bahas gimana caranya menghadapi sebuah kehilangan biar kita bisa move on gitu ya. So gitu aja.